Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda semua yang sedang menonton video ini. Kali ini kita mengembalikan format lama yang sudah lama tidak ada di channel MGH Institute, yaitu format podcast yang sebelumnya kita sajikan selama khusus spesial selama di bulan Ramadan tahun lalu. Lalu pada kali ini kita kembalikan lagi agar membuat videonya semakin menarik, pembahasannya semakin menarik dengan diskusi yang ada di dalamnya dan lain-lainnya. Untuk video kali ini kita akan membahas secara tuntas apa itu visualisasi, bagaimana caranya untuk visualisasi itu sendiri. Namun sebelum kita mulai tanya jawab yang akan dilakukan, Anda bisa simak orang-orang sukses yang sudah pernah melakukan visualisasi dan berhasil untuk mewujudkannya. That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself. People talk about visualization. How does visualization help with that? You wrote a lot about visualization. Visualizing. I visualized. Visualize. Visualized. My dreams and visualizing kind of really played a role in making me motivated and helping me achieve the goals that I had. It is everything for me. I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that practicing regularly, there are visuals running in my head, me dominating that bowler. I had to envision it, because if I didn't, I wouldn't be here. So not only did I envision it so much, so clearly and so precisely in my head, that I'm here now. And visualization is it's a huge factor in improving technical skills. When you focus on something and you really want it and you dream about it and you think about it and you visualize it, things can really happen in your life. Visualization still can actually cause a rewiring of the brain beneficially. I visualized, I'm sitting here holding the steering wheel, visualizing a brand new car and visualizing good things in times of struggle. He had done it 1,000 times in his head. He had warmed up in backstage. He had heard the crowd. He had smelt the arena. He had seen the audience. He would really immerse himself in the fight night. So by the time fight night came along, he used to walk in going, yeah, this is my 1,000th time doing this. Apa sih visualisasi itu dan kenapa visualisasi itu penting dilakukan? Jadi begini, visualisasi itu bukan penting, tapi sangat penting. Buat apa? Jadi pikiran, kita kan bicara di channel ini pada prinsipnya mengedepankan pikiran bawah sadar. Yang banyak orang hanya tahu batasannya sampai di pikiran saja. Gitu kan. Banyak orang yang belum sadar, artinya butuh suatu pemahaman agar tingkat kesadaran pikiran ini, khususnya pikiran bawah sadar ini naik levelnya, kesadarannya naik begitu. Jadi itu dulu yang kita garis bawahi sebelum kita bicara visual, karena di pikiran bawah sadar ini bukan hanya teori, ya, tetapi ini bahasannya agak panjang. Akan mungkin kita punya waktu yang cukup panjang, Pak. Ya, mungkin teman-teman atau pendengar channel ini bukan hanya orang baru, tapi orang yang sudah pernah mendengar channel lain, bahkan sudah mendalami terkait keilmuan ini. Tapi sangat disayangkan kalau hanya sekedar tahu, sekedar paham, tapi tidak mempraktekkan sehingga nggak ada hasil
gitu, seperti itu. Maka melalui channel ini, melalui pembahasan tema atau materi sesi ini, itu bagaimana pendengar benar-benar paham, mengerti, gitu, seperti itu. Ya. Kalau kita hanya bicara visualisasi, hanya teori nantinya, seperti itu. Tapi bagaimana paham, benar-benar paham. Karena saya pernah membaca satu komen di Facebook yang diomongin itu-itu aja. Halo, sekali lagi, halo, saya sampaikan, halo sekali lagi. Anda yang mengatakan demikian, Anda sudah mempraktekkan belum? Anda sudah mendapatkan keajaiban belum? Begitu ya. Ini saya tidak emosi. Saya tidak emosi, tapi saya menyadarkan. Karena sekali lagi, tujuan dari channel ini, channel MGH Institute ini adalah memberikan kesadaran berpikir agar teman-teman pendengar benar-benar sadar bahwa saya ini level kesadaran berpikir, pikiran bawah sadar saya naik, mengerti, paham, sehingga menjadi pembeda dengan orang yang belum mengerti. Baru nanti kita bicara step by step, ya, bagaimana setelah kita paham, kita aplikasikan dan ada hasil keajaiban. Ya, ketika Anda bicara ngomongnya itu aja, saya pertanyaan besar yang saya kembalikan, apakah Anda sudah melakukan? Dan apakah sudah Anda mengatakan ajaib? Ajaib bukan saya yang ajaib, tapi pikiran Anda yang ajaib. Karena pikiran bawah sadar ini diberikan oleh Tuhan, bukan saya yang memberikan. Saya manusia biasa. Saya bukan ahli nujum. Saya bukan dukun. Tapi saya memahami cara kerja pikiran bawah sadar. Dari mulai basic sampai tingkat master saya mendalami ini. Sekali lagi, saya sampaikan ini bukan maksud saya marah. Tapi saya ingin menyampaikan kepada pendengar agar Anda paham, Anda mengerti, Anda mengaplikasikan, dan Anda mendapatkan hasil. Sehingga Anda bisa menularkan keilmuan ini kepada istri Anda, suami Anda, anak Anda, bahkan lingkungan Anda. Kebayang kalau orang banyak yang paham, banyak yang mengerti cara kerja pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar ini ada 3 yang harus kita ketahui. Kita pahami cara kerjanya. Kemudian kita kontrol, kita yang mengontrol. Bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Sekali lagi, kita yang mengontrol. Bukan kita yang dikontrol. Dan kita maksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Cara kerjanya. Agar apa? Agar pendengar, teman-teman semua, bahkan saya, mendapatkan hasil yang nyata. Dan mengatakan, ajaib. Banyak teman-teman semua channel-channel di luar sana diolah-olah lah bahasanya, beginilah, begitulah, seperti itu ya. Tetapi mungkin sekali lagi saya sampaikan, Anda bingung untuk memahami kata demi kata. Di MGH Institute saya ulang-ulang agar Anda paham. Tujuannya itu tadi, pahami, kontrol, dan maksimalkan. Setelah itu apa? Saya mendoakan Anda setelah paham, mengerti, Anda mengaplikasikan dan mengatakan ajaib. Nah gitu, seperti itu. Dari saya seperti itu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, jadi memang banyak sekali bagian untuk mengerti di dalam pikiran bawah sadar ini, gitu, seperti yang tadi Pak MGH sudah sampaikan. Iya, betul. Artinya maksud saya begini loh. Kalau ibarat gini ya, ini saya harus bicara mencari kata agar gampang dipahami. Bukan saya cerewet, sekali lagi bukan, agar gampang dipahami. Seperti halnya begini saja. Kita bicara mobil. Teman-teman semua pendengar yang saya sayangi, yang saya hormati. Itu mobil. Kalau kita lihat satu kesatuan disebut mobil. Betul ya? Tetapi ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan mesin, betul ya? Ada yang disebut dengan ban, ada yang disebut dengan
ban atau roda, ada yang disebut dengan bodi. Artinya ketika mobil itu dia tidak seiring sejalan, dia mencari sendiri-sendiri, maksudnya tidak mau bersatu dalam satu komponen, maka dia tidak disebut mobil. Begitu kira-kira perumpamaan dari saya. Sama dengan pikiran bawah sadar ini. Pikiran bawah sadar ini bagian dari tubuh kita, tubuh manusia. Namun yang perlu kita ketahui, yang mengendalikan diri manusia itu adalah pikiran. Gitu ya. Mau jadi apa, mau kemana, mau bagaimana. Itu pikiran bawah sadar kita yang mengendalikan. Maksudnya yang mengoperasikan. Begitu. Nah, kita manusia, pemilik pikiran bawah sadar ini berhak, sekali lagi, berhak menentukan, ya, mulai dari sekarang dan ke depan berhak menentukan mau jadi apa, iya, mau jadi apa, mau kemana, itu berhak, gitu, seperti itu. Asal kita paham, begitu, kita paham cara kerjanya, kita pahami bagaimana pikiran ini melakukan loading terhadap data, terhadap request, terhadap keinginan yang kita inginkan, gitu. Ya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan lagi. Iya, benar Pak, benar sekali. Jadi kita memang harus memahami banyak faktor di dalam pikiran bawah sadar ini. Cuman memang di tema pada pada video kali ini saya memang mau memahami lebih dalam soal visualisasi ini, Pak. Karena kadang ada orang yang, bahkan saya sendiri kadang masih bertanya-tanya sebenarnya cara yang benar untuk visualisasi itu seperti apa sih, kayak gitu. Apa ya sudah kita bayangkan saja atau seperti apa gitu, Pak? Kalau ditanya benar atau salah, jelasannya agak ini juga agak bingung gitu ya. Artinya maksud saya begini, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Visualisasi itu adalah salah satu cara untuk kita memberikan kamuflase, ya, terhadap atas imajinasi atau impian yang kita buat, manifestasi yang kita buat, imajinasi yang kita buat agar cepat terjadi dalam hidup. Sekali lagi saya sampaikan, pikiran bawah sadar manusia itu tidak bisa membedakan ini nyata, ini tidak nyata. Dia tidak bisa membedakan. Semuanya dia lakukan. Ketika kita memvisualisasikan sesuatu, pertanyaan besar dari saya, apakah itu sudah terjadi? Boleh dijawab? Belum, Pak, belum. Maksudnya itulah tadi. Kamuflase inilah kita buat dengan visualisasi tadi, agar pikiran bawah sadar kita ini yes, begitu loh, mengatakan yes. Oh yes, ini yang saya mau. Begitu. Nah, saat itu sudah dikatakan yes oleh pikiran bawah sadar ini, maka dia akan menarik, attraction gitu ya, menarik, attract apapun yang kita imajinasikan. Contoh, kita mengimajinasikan, katakan mobil Pajero Sport. Oke. Nah, saat kita mengatakan saya memiliki mobil Pajero Sport. Oke. Pada saat itu pikiran bawah sadar ini menangkapnya mobil, bukan Pajero Sportnya, tapi mobil. Nah, agar pikiran bawah sadar ini mobilnya jelas, detail, dan spesifik, Pajero itu seperti apa, gitu ya, itu perlu divisualisasikan. Lampu depannya Pajero seperti apa, setir Pajero seperti apa, logo Pajero yang 3 berliannya itu seperti apa, gitu maksudnya. Tujuannya agar pikiran bawah sadar ini benar-benar menerimanya secara jelas, detail, dan spesifik. Supaya yang menjadi realita adalah betul-betul mobil impian Pajero Sport tadi.
Bila perlu Anda tambahin warnanya, Anda tambahin tahunnya, tahun mobilnya maksudnya. Itu semua harus jelas, detail, dan spesifik. Demikian dari saya. Silahkan kalau ada lagi. Jadi yang kita bayangkan itu mobilnya saja, atau kita bayangkan kalau diri kita itu berada di dalam mobil itu, Pak? Saya kembali bertanya nih, kalau kita bayangkan mobilnya saja, ya, tiba-tiba yang menjadi realita adalah odong-odong, marah nggak? Ya senang saya, Pak, pasti ya senang. Nah, artinya itu tadi yang saya kasih tahu tadi, jelas, detail, dan spesifik. Saat kita bicara, saya mengimajinasikan atau saya memanifestasikan mobil, terus 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian ada yang ngasih odong-odong atau dapat odong-odong, nggak bisa kita salahkan, nggak bisa marah kita, karena itu tadi requestnya, datanya mobil, odong-odong juga mobil, karena bannya 4, begitu. Seperti itu. Itulah tadi maksud saya. Harus benar-benar jelas. Harus benar-benar warnanya, tipenya, penggambarannya, visualisasi, gambarkan. Mobil impian saya misalnya Pajero, atau mobil impian saya adalah misalnya katakan Fortuner. Begitu. Harus jelas, benar-benar jelas. Supaya pikiran bawah sadar ini mensinkronisasikan terhadap alamnya juga mudah, begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa harus kita visualisasikan? Agar bayangan itu melekat. Ibarat begini, teman-teman pasti pernah memotokopi sesuatu ke tempat tukang fotokopi atau di kantor katakanlah. Oke, katakanlah yang mau difotokopi itu hurufnya A. Oke ya, cermati kata-kata saya. Saat huruf A itu difotokopi, kemudian dia keluarnya huruf B, itu disebut fotokopi juga atau bukan? Bukan, Pak, bukan. Disebut fotokopi. Oke. Kok bisa? Oke. Iya, karena kan fotokopi tadi. Dia mau nanti keluarnya apa namanya kan fotokopi. Tetapi karena kita sudah berimajinasi, kertas yang saya pegang ini huruf A, gitu ya. Jadi saya juga mengharapkan keluarnya huruf A. Itu tadi kita visualisasikan huruf A, keluarnya huruf A. Pasti ada yang nanti ngisi kolom komentar, nggak ada ceritanya fotokopi A, keluarnya huruf B. Ada. Kalau pakai fotokopi yang file dulu masuk. Ternyata yang keluar duluan fotokopi orang sebelum kita. Gitu maksud saya. Tapi itu tetap disebut fotokopi. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi artinya bahwa input yang kita masukkan ke data pikiran bawah sadar kita ini harus jelas, harus detail, harus spesifik. Supaya pikiran kita cerdas. Yes. Gitu, seperti itu. Ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua bayangkan jelas. Kalau Anda memanifestasikan rumah, warnanya apa, kamarnya berapa. Kemudian Anda juga memvisualisasikan ada figura, ada gambar lukisan atau segala macam. Itu Anda visualisasikan. Supaya pikiran bawah sadar kita ini memberikan outputnya, kalau tadi input, sekarang memberikan outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Demikian dari saya. Oke. Berarti kalau misalnya contohnya seperti ini, Pak. Kalau misalnya tadi kan diberikan contohnya itu mobil Pajero tadi. Berarti kalau misalnya saya mau mobil Pajero, itu saya harus membayangkan, misalnya cara membayangkannya adalah saya duduk di dalam mobil Pajero itu, terus mobil Pajero-nya warna apa, terus tahun berapa, dan kondisinya seperti apa, pokoknya sedetail-detailnya, benar begitu ya Pak? Ya, jadi itu maksudnya kan bagiannya. Tapi kalau mau mudahnya begini, kalau zaman sekarang ini kan ada namanya Mbah Google. Anda ketik aja, misalnya Pajero Sport, misalnya begitu kan, dia akan keluar di Google itu. Ketika kita klik gambar atau picture, dia akan keluar tuh macem-macem
warna mobil Pajero. Ini saran dari saya. Oke. Kemudian Anda print. Kalau Anda belum berani datang ke showroomnya, Anda print. Anda print gambar Pajero yang Anda pilih itu tadi, warna apa gitu ya, tipenya apa. Anda print, Anda tempelkan di kamar Anda. Jebret di tempat Anda biasa tidur. Cukup seperti itu. Jadi cara gampang, cara mudahnya. Supaya penjelasan terkait visualisasi ini mudah dimengerti oleh pendengar MGH Institute. Gitu kira-kira. Jadi setelah saya print foto itu, terus saya tempel di kamar saya, jadi apa Pak yang harus saya lakuin gitu? Kalau lihat contoh yang Bapak berikan tadi atau cara yang Bapak berikan tadi. Jadi saya ingat di beberapa video sebelumnya ada 2 cara mudah untuk memasukkan data ke dalam pikiran melalui mata, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Artinya maksud saya tadi, saya bilang cara mudah tadi, ketika itu ditaruh atau ditempel di kamar Anda biasa tidur, maka manakala Anda mau tidur atau Anda sudah ngantuk masuk kamar, Anda melihat gambar itu. Masuk nggak datanya? Masuk dari melihat. Oke. Jadi maksudnya dengan melihat itu, mobil impian saya. Kira-kira begitu. Mobil impian saya. Anda tidur. Artinya bahwa secara tidak langsung kita sudah berikan input terhadap pikiran bawah sadar ini data apa yang kita ingin, gitu. Ya. Jadi kalau setelah fotonya kita tempel dimanapun itu, misalnya tadi seperti di kamar, itu secara otomatis gitu ya Pak, yang membayangkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus fokus membayangkan gimana gitu ya. Jadi itu kalau kita pakai foto tuh secara otomatis begitu kita lihat foto atau gambarnya, sudah kebayang, itu sudah termasuk salah satu dari visualisasi itu sendiri ya Pak ya? Sudah cukup itu, sudah cukup. Sudah cukup. Artinya kalau metode-metodenya saya tambahkan lagi untuk visualisasi, nanti malah bingung. Saya ingin pendengar ini mempraktekkan dulu itu. Mempraktekkan dengan cara yang paling itu, yang paling mudah, yang Anda nggak usah repot-repot nyari mobilnya kemana-kemana. Sudah ada di hadapan Anda, di kamar Anda. Artinya pikiran bawah sadar ini melakukan akses terhadap apa yang Anda inginkan tadi, yang Anda tempel tadi. Begitu kira-kira. Bukan saya nggak mau jelasin lebih banyak lagi metode-metode visualisasi. Nanti bingung, teman-teman nanti bingung. Ini aja, cara yang paling mudah ini menurut saya. Cara yang paling mudah ini agar pikiran bawah sadar kita meresponnya 24 jam. Saat kita tertidur lelap, itu malah lebih dahsyat lagi. Karena fotonya ada ditempel di situ. Jadi di seputaran tempat kita tidur itu bisa direkam oleh pikiran bawah sadar kita. Ya, dan itu 24 jam non-stop gitu ya Pak ya? Ya, kalau tidurnya 24 jam. Tapi kan kita maksudnya katakanlah tidurnya 5 jam. Berarti selama 5 jam direspon tuh oleh pikiran bawah sadar. Gambar yang sudah tadi ditempelkan tadi. Gitu, seperti itu dari saya. Oke. Baik, mungkin seperti itu dulu atau mau ada tambahan lainnya Pak untuk dari tema? Silakan, kalau mau ada yang ditanyakan lagi silakan. Saya terbuka. Pada prinsipnya begini, keilmuan pikiran bawah sadar ini ada yang mengatakan syirik. Pernah saya mendapatkan itu. Ada yang mengatakan syirik, ada juga yang mengatakan mendahului kehendak Tuhan, segala macam lah. Tapi sekali lagi saya sampaikan ke pendengar semua dimanapun saja Anda berada, bahwa tujuannya adalah sadar, level kesadaran kita memahami. Karena sekali lagi saya sampaikan, pikiran bawah sadar ini, pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar manusia siapapun orangnya, itu ajaib. Kemudian memorinya itu jutaan. Artinya bahwa ketika kita baru sadar di tingkat katakan misalnya 1 juta memori, kan masih banyak ruang kosong yang harus kita isi. Ketika Anda mempraktekkan apa yang Anda
sudah coba pahami, kemudian Anda praktekkan dan itu terbukti, maka Anda akan semakin mengatakan ajaib. Begitu maksud saya. Nah, dari situlah proses Anda untuk apapun yang Anda manifestasikan, imajinasikan, Anda berani menaikkan level keinginan Anda. Satu hari saya pernah bertemu dengan salah satu peserta yang mengikuti keilmuan ini, ya, mulai dari online, kemudian janjian dengan saya, ketemu dengan saya offline, begitu ya, ketemu langsung. Akhirnya beliau mengatakan, ternyata memang dahsyat ya. Saya tanya kenapa? Iya, banyak sesuatu yang terjadi dalam hidup saya itu di luar logika. Sekali lagi, saya garis bawahi, dia bilang di luar logika. Maka ketika kita bicara pikiran bawah sadar, ini bukan logika, teman-teman. Ini adalah namanya subconscious mind. Ya, pikiran bawah sadar ini bukan logika. Ya, artinya bahwa kalau kita sudah memasukkan data, kalau kita sudah memasukkan apa yang kita imajinasikan, apa yang kita visualisasikan, hilangkan pikiran logika. Maksudnya bagaimana? Berpikir lagi, gimana ya caranya? Dari mana ya jalannya? Maka sekali lagi saya mengingatkan Anda, ketika ada kata-kata yang tadi barusan saya bilang, dari mana jalannya, kemudian macam-macam lah, mungkin nggak ini terjadi yang tadi ya, seperti itu. Maka secara detik itu juga pikiran bawah sadar kita ngerem untuk meneruskan kerja terhadap apa yang tadi kita sudah imajinasikan. Sekali lagi saya bilang ngerem, bukan tercancel, bukan. Saya tidak sependapat dengan bahasa tercancel, tapi dia ngerem. Manakala kita kembalikan lagi pikiran bawah sadar ini yang tadi bukan logika tadi, dia mulai kerja lagi. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, bahwa visualisasi ini adalah salah satu bagian, tapi bagian terkecil dari cara untuk menarik apa yang kita imajinasikan. Banyak caranya, banyak sekali ya. Maka memang perlu pembahasan yang berkelanjutan, perlu pemahaman yang lebih dalam, gitu ya. Agar apa? Agar teman-teman menyadari. Nah, setelah kita sadar, level kesadaran berpikir kita, pikiran bawah sadar ini kita naik, maka kita akan mengatakan Tuhan itu maha baik dan maha bijaksana. Jadi hari-hari kita kalau sudah begitu, kita happy terus bawaannya, gembira terus, seneng terus. Nah, kalau sudah begitu, itu keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan itu mendekat. Seperti itu. Tapi kalau kitanya, bahasa Jawanya, kemerusuh atau kitanya tidak tenang, dia akan menjauh. Gitu. Jadi pentingnya perasaan ini dijaga, maksudnya perasaan senang. Sekali lagi saya nyampaikan, perasaan adanya di hati, di kolbu, begitu ya, bukan di pikiran. Ada orang mengatakan nggak usah lagi pakai keyakinan, nggak usah lagi pakai perasaan, ya, karena sekali lagi tubuh kita ini satu kesatuan antara pikiran, hati, gitu ya, jantung, semuanya satu kesatuan. Kalau ada salah satu yang dimatikan, sama dengan mobil, dia akan tersendat-sendat. Contoh misalnya mobil lah, ada 5 silinder, berarti businya ada 5. Kalau ada salah satu businya yang mati, saya tanya sama moderator, ya, apakah mobil itu jadi sempurna? Enggak, Pak, pasti kita harus ke bengkel dulu, Pak. Nah, maksud saya teman-teman semua pendengar MGH Institute yang saya sayangi, bahwa ketika perasaan kita bahagia, hati kita bahagia, hati kita gembira, maka pikiran bawah sadar kita juga nariknya, attract-nya lebih cepat lagi terhadap apa yang kita inginkan. Kalau kitanya emosi,
kalau kitanya nggak tenang, dia akan terhenti sejenak, begitu ya, sampai kitanya tenang, bahagia, gembira, gitu. Anda coba buktikan ya, buktikan. Anda sekarang buktikan. Anda mulai pagi hari dengan marah-marah. Anda mulai pagi hari dengan suasana yang nggak mengenakan. Anda buktikan sampai Anda malam. Suasana itu membuat Anda nyaman atau tidak. Anda bisa buktikan omongan saya. Tetapi Anda mulai di pagi hari dengan cara yang berbeda. Anda bersyukur, Anda bahagia. Anda katakan kepada semesta, semesta, saya orang yang beruntung di dunia ini. Hidup saya terus bahagia. Anda mulai dengan kata-kata seperti itu, misalnya contohnya ya, begitu ya. Maka hari-hari Anda akan menyenangkan. Hari-hari Anda akan menggembirakan. Kalau hari-hari Anda sudah menggembirakan, hari-hari Anda sudah menyenangkan, maka rezeki Anda juga datang. Sudah saya buktikan hari ini. Saya begitu bahagia. Saya begitu tenang. Saya begitu bergembira. Saya begitu bersyukur. Dan pagi hari, saya mulai tadi pagi hari, saya memandang ke atas langit yang mulai mau terbit, yang masih kemerah-merahan. Saya katakan, semesta, saya siap menerima keberlimpahan dari saya, orang yang beruntung di muka bumi. Saya katakan begitu sambil saya menikmati semesta yang mau memberikan penerangan terhadap bumi yang kita injak. Artinya sudah kita mulai begitu. Jadi baik sangka ini penting ya, moderator dan pendengar. Baik sangka ini penting. Apa yang terjadi? Luar biasa. Rezeki saya hari ini banyak sekali. Begitu. Keren sekali Pak, gila sekali. Cuman satu pertanyaan saya yang saya mau ambil kilas balik tadi. Jangan 1, 10 aja saya jawab, moderator. Ya, coba satu pertanyaan menarik yang mengenai cancel tadi. Jadi semua apapun yang kita inginkan, mau itu dengan cara visualisasi dan lain-lainnya, itu tidak akan pernah tercancel, gitu ya Pak ya? Gimana? Ulangi pertanyaannya. Semua yang kita inginkan, semua yang kita visualisasikan, apapun itu caranya, itu tidak akan pernah tercancel, gitu ya Pak? Iya, tapi dengan catatan. Catatannya, maksudnya gini loh, bahwa rasanya ini dulu paling penting. Paham ya? Supaya, kan manusia ini kan rata-rata kepengennya cepet-cepet. Cepet-cepet, apa yang dia manifestasikan, apa yang dia imajinasikan, itu terjadi. Kan begitu? Manusiawi. Sekali lagi, manusiawi. Kan begitu? Nah, saya mencoba mencari rangkaian kata-kata agar yang pertama mudah dimengerti, yang kedua mudah dipraktekkan. Begitu. Nah, supaya teman-teman saya, moderator dan teman-teman pendengar ini bisa mempraktekkan ya, dan mengatakan yes gitu loh. Bukan buat diri sendiri dulu aja, gitu maksud saya. Nah, supaya teman-teman makin kuat. Oh iya, berarti saya bisa ya, saya imajinasikan hal-hal yang lain. Sekali lagi, saya selalu mengatakan, baik di forum ya, maksudnya forum online maupun di offline, saya selalu mengatakan semua apapun yang kita inginkan bisa terjadi. Hanya satu yang nggak bisa, moderator dan pendengar, buat nyawa. Selain itu bisa. Selain itu bisa. Sudah banyak cerita. Banyak sekali orang yang tadinya nothing ya, menjadi something sekarang. Yang tadinya nggak ada apa-apa jadi apa-apa. Maksud saya begitu ya. Jadi udah contohnya banyak lah. Contoh aja lah yang gampang. Ketika saya jalan-jalan diundang ke kota di Sumatera, salah satu kota di Sumatera. Itu teman saya itu yang undang saya mengatakan, dulu orang susah itu Pak, makannya susah, sekolah SD nggak lulus. Sekarang orang tersebut punya mall, punya hotel, bisnisnya macam-macam. Oke? Nah,
Pertanyaannya saya sekarang, pertanyaan besar kita semua, apakah orang itu dapat uangnya dari hasil nuyul? Kan enggak. Gitu. Apakah dia orang kaya? Enggak. Makan susah, sekolah aja SD nggak lulus. Gitu maksud saya. Kok bisa? Kok bisa dia jadi begitu? Kan begitu pertanyaannya. Kan dia punya impian, teman-teman. Karena dia punya rasa untuk menjadi orang kaya. Dia punya impian. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia membuat terus impian-impiannya itu seolah-olah sudah terjadi pada saat itu dalam proses, ya kan? Apa yang terjadi realita hari ini? Ya, yang tadi saya bilang di awal, yang saya sampaikan tadi, dia makan aja susah karena keluarga susah. Sekolah SD nggak lulus. Artinya bahwa barometer untuk kesuksesan kita ini kan bukan ijazah, sekali lagi, tapi karena pikiran bawah sadar yang Tuhan berikan kepada manusia. Dia tidak pandang bulu, Tuhan juga tidak memandang agama ketika memberikan pikiran bawah sadar ini, ya, yang anugerah yang menurut saya pribadi anugerah yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu pikiran bawah sadar. Nah, kita bersyukur nih hari ini melalui pemahaman-pemahaman yang mungkin sudah didapat juga di luar, ditambah lagi di MGH Institute. Sadar kita, oh saya ini ternyata orang hebat. Saya ini bisa menjadi orang hebat. Saya ini bisa mewujudkan impian-impian saya. Tanpa saya harus ibaratnya punya modal yang besar. Gitu seperti itu. Ya, jadi seringkali saya ungkapkan ini, saya sampaikan berkali-kali bahwa untuk kita bisa punya mobil bagus, punya rumah bagus, itu nggak harus beli. Kalau mindset kita, data yang kita masukkan, saya harus beli, maka kalau kita punya gajinya di bawah UMR atau UMR, berat kita akan mewujudkan impian-impian itu. Tapi kalau data atau request kita katakan saya memiliki, ya nih saya memiliki, maka itu bisa terjadi. Memiliki, sekali lagi memiliki, gitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Iya, sudah cukup sih Pak sebenarnya. Banyak sekali penjelasan yang saya dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang cukup merefresh otak saya pada video kali ini. Sudah sangat cukup sekali, Pak. Ya, pesan saya satu, Anda dapat keilmuan dari manapun, Anda dapat pemahaman dari manapun, akan menjadi sia-sia manakala itu tidak di-actionkan. Artinya action, ya, sekali lagi action, dicoba, dilatih, agar apa? Agar bisa Anda buktikan. Kalau buktinya masih skala kecil, syukuri, naikkan, tingkatkan lagi. Terus seperti itu, ya. Itu pesan dari saya seperti itu. Nah, jadi maksud saya agar Anda bisa bersyukur ketika Anda memahami, Anda bersyukur ketika Anda membuktikan, Anda semakin bersyukur. Itu paling penting di situ. Nah, beberapa orang yang pernah bertemu dengan saya terkadang hanya takjub dengan penjelasan-penjelasan. Tapi iya, takjub. Wah, gitu ya, seperti itu ya. Takjub dengan penjelasan-penjelasan. Tapi tidak dilakukan ya, Pak? Tidak dilakukan. Sayang. Sangat disayangkan. Karena saya, moderator, pendengar, dimanapun saja berada, itu punya potensi yang sangat besar. Potensi itu yaitu memahami cara kerja pikiran bawah sadar. Kemudian kita praktekkan dan hasil. Kalau tidak dipraktekkan, maka sangat disayangkan potensi itu kita bawa mati sebelum apa yang kita pahami ini kita buktikan. Gitu. Oke. Siap Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat yang lainnya dan juga buat saya pribadi. Untuk teman-teman, silakan
Kalau ada pertanyaan bisa langsung diisi di kolom komentar di bawah, dan juga subscribe dan bisa disebarkan ke teman-teman saudara lain, ke grup WA agar semakin banyak orang yang menerima manfaatnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.